Beginilah isak tangis keluarga mewarnai proses pengosongan rumah milik mertua Edi Susanto, warga desa Selang, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kejadian berawal ketika Edi Susanto mengajukan utang untuk modal usaha bengkel motor dan juga jual beli mobil. Namun bisnis yang digelutinya sempat mengalami penurunan hingga ada keterlambatan pembayaran. Meskipun telah meminta waktu lebih panjang agar bisa mendapatkan uang untuk menutupi utang, namun proses lelang tetap dilakukan melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang sudah jatuh ke pemilikan orang lain. Peristiwa ini saya bisa menyebut Tupon 2. Ya, seperti yang kita tahu bahwa ada peristiwa Mbah Tupon di Bantul. Ini sama terjadi sama Mbah Suparti. Beliau adalah pemilik jaminan. Namun dalam peristiwa lelang sebenarnya ada kesalahan, ada kekeliruan di mana pihak kreditur dalam hal ini bank membeli sendiri, tapi tanpa ada akta notaris yang dinamakan akte dokumen. Nah itu sudah kita buka, namun eksekusi pengosongan tetap dilanjutkan. Ya, yang jelas kalau untuk saat ini aku berupaya untuk mengejar keadilan. Tetap saya berubah, saya gimana caranya aku akan mengambil alih lagi. Sempat mendapatkan protes keluarga, proses pengosongan rumah tetap dilakukan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan investigasi kecelakaan tragis truk dan angkot di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kecelakaan ini mengakibatkan 11 orang meninggal dunia dan 6 lainnya luka-luka. Truk dam bermuatan pasir melaju dari arah Magelang menuju Purworejo diduga mengalami remblong saat melewati jalan menurun di wilayah Sorogenet. Truk kehilangan kendali, menabrak angkot berisi rombongan guru dan akhirnya menghantam sebuah rumah warga. KNKT menurunkan tim ke lokasi kejadian untuk mengumpulkan data terkait faktor kendaraan, prasarana jalan, serta wawancara dengan korban selamat dan saksi. Bahwa investigasi akan menghasilkan rekomendasi kepada pihak terkait guna mencegah kejadian serupa. Setelah ke Jakarta kita analisa sebabnya apa gitu, mungkin nanti bisa kita berikan rekomendasi ke mungkin ke PU, bisa juga besok intinya termasuk ke kepolisian untuk penanganan kasus ini. Mungkin juga nanti juga polisi juga bisa gitu kan, apa dari kami kan belum bisa menemukan penyebab ini. KNKT mencatat bahwa 84% kecelakaan transportasi disebabkan oleh kegagalan sistem pengereman dan kelelahan pengemudi. Sebelumnya, dari 14 orang di dalam angkot, 11 meninggal dunia, termasuk sopir dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Korban luka saat ini dirawat di RSI Loano, Purworejo, dengan beberapa di antaranya mengalami patah tulang dan trauma psikologis. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis keluarga mewarnai kedatangan dan pemakaman korban kecelakaan di Purworejo, Jawa Tengah. Salah satu keluarga korban pingsan, tak kuasa menahan kesedihan. Suasana duka dan isak tangis mewarnai kedatangan jenazah salah satu korban tragedi kecelakaan di Purworejo bernama Izna Hayati, warga Kampung Mendut 1, Kecamatan Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Tampak salah satu keluarga pingsan lantaran tak kuasa menahan kesedihan dengan peristiwa yang merenggut nyawa salah satu keluarganya. Menurut ibu korban, sebelum kejadian sang anak bercerita jika dirinya bermimpi kakaknya meninggal dunia namun hidup kembali. Dan ternyata pada Rabu malam anaknya meninggal dunia dalam tragedi kecelakaan di Purworejo. Di mata keluarga, korban adalah anak yang baik dan sayang kepada orang tuanya. Orang hebat, orang yang paling hebat, pulang ngaji. Kalau semua orang sayang, saya sayangi, membantu saya sayang susah, sedih nggak ada anak saya. Setelah disemayamkan, pihak keluarga bersama warga melakukan sholat jenazah agar korban dapat segera dimakamkan di area pemakaman desa setempat.
Korban sendiri meninggalkan seorang anak yang berusia 21 bulan dan seorang suami. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, suasana duka menyelimuti Sekolah Dasar Islam Tahfidz Quran Asy-Syafiyah di Magelang, Jawa Tengah setelah para ustadz atau ustazah maksud kami atau guru mereka menjadi korban kecelakaan di Purworejo. Beginilah suasana Sekolah Dasar Islam Tahfidz Quran Asy-Syafiyah yang berada di Dusun Cabean, Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Ratusan orang tua murid berdatangan setelah mendengar para guru mereka menjadi korban dalam tragedi kecelakaan di Purworejo Rabu siang. Pihak sekolah dan orang tua murid menggelar doa bersama dan sholat gaib di aula sekolah. Salah satu orang tua murid mengaku sangat terkejut dan tak percaya korban kecelakaan di Purworejo merupakan para guru yang selama ini mendidik anak-anak mereka di sekolah. Kaget, karena kami itu sama guru itu tuh sedekat itu. Jadi mungkin aja di sekolah lain yang tidak ada ikatan yang dekat ya sama guru, tapi kami itu kayak keluarga di sini. Mereka kalau ada anak-anak di sekolah terkait apa aja itu pasti japri, terus mengingatkan, bahkan sama anak-anak itu selembut itu, sehalus itu, sebaik itu. Jadi ini sangat kehilangan. Sebelumnya kecelakaan maut terjadi di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, di mana sebuah truk pasir menabrak dan menimpa sebuah angkot yang membawa rombongan guru SD asal Magelang yang hendak takziah. Dalam peristiwa itu 11 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau langsung lokasi pembakaran mobil polisi di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Demul menyoroti permasalahan kependudukan yang kompleks di lokasi tersebut. Pada kesempatan tersebut, Deddy Mulyadi mengecek data kependudukan terhadap seluruh warga yang berada di Jalan Dahlan, Harjamukti, Kota Depok. Deddy menyampaikan bahwa data kependudukan dan peta kepemilikan lahan di lokasi sudah tersedia. Baik lahan milik Pemkot, milik PT Proper maupun lahan milik Sekretariat Negara. Ya selanjutnya nanti gubernur berkirim surat kepada Pemkot, kepada Mensesnek dan kepada PP untuk memohon kejelasan apa yang tindakan yang akan dilakukan. Apakah diberikan atau tetap dikuasai. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan melakukan rapat tertutup dengan Sekretariat Negara untuk mendapati solusi terkait lahan yang selama ini menjadi polemik dan pemicu pembakaran 3 mobil polisi pada beberapa waktu lalu. Sebelumnya pada 18 April, 3 mobil polisi dibakar di Kampung Baru, Harjamukti, Depok saat aparat kepolisian hendak menangkap Ketua Ormas Grip Jaya, TS, terkait kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata ilegal. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.